Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mempelajari satu tema tentang ajaran Islam terkait permasalahan radikalisme dan liberalisme. Seringkali kita dengarkan media-media memberitakan si fulan atau sekelompok orang terpapar radikalisme dengan berita-berita yang tidak jelas dan tanda-tanda yang tidak jelas. Mereka sebut tanda-tanda radikalisme misalkan rajin sholat, subhanallah, atau memelihara jenggot, atau menggunakan pakaian di atas mata kaki. Padahal itu ajaran Islam, itu sunnah Nabi SAW. Atau istri-istrinya, wanitanya pakai jilbab besar atau pakai cadar, dan berbagai macam tuduhan yang lain. Maka jemaah sekalian, supaya kita tidak salah tuduh atau tidak termakan tuduhan-tuduhan palsu, maka kita perlu jelaskan ajaran Islam yang sebenarnya tidaklah sama atau bertentangan dengan radikalisme itu sendiri, atau dengan perbuatan-perbuatan terorisme, kekerasan, pengoboman dan lain-lain. Dan juga di satu sisi perlu kita jelaskan fenomena yang justru lebih berbahaya, munculnya pemahaman liberal di tengah-tengah umat Islam. Dan mereka mengira liberal itu sebagai obat untuk memerangi radikalisme. Padahal dua-duanya berbahaya. Maka perlu kita dudukkan permasalahan ini, perlu kita jelaskan. Islam mengajarkan kita bersifat moderat, pertengahan. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Maka insya Allah kita akan jelaskan bahwa Islam menolak radikalisme dan liberalisme dalam 10 poin. 5 poin yang pertama terkait Islam menolak radikalisme, dan 5 poin berikutnya Islam menolak liberalisme. Poin yang pertama, ajaran Islam memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang semua akhlak yang tercelah. Maka ini bertentangan dengan pemahaman radikal. Orang-orang yang memiliki pemahaman radikal kemudian melakukan aksi-aksi terorisme, maka itu adalah akhlak yang buruk, bukan ajaran Islam. Mari kita lihat jemaah sekalian, dalam surat An-Nahl ayat ke-90, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat yang sering kita dengarkan setiap Jumat, banyak khatib membacanya. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik dan menyambung silaturahmi dan melarang perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar dan perbuatan kezaliman. Allah memberi nasihat kepada kalian agar kalian bisa memetik pelajaran. Surat An-Nahl ayat ke-90. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini ajaran Islam
yang sama sekali tidak sama dengan ajaran radikal. Lihatlah ayat ini. Allah memerintahkan kita melakukan 3 perkara dan melarang kita melakukan 3 perkara. Yang pertama, Allah menyuruh kita berbuat adil. Allah memerintahkan kita berbuat adil. Adil dalam apapun juga. Baik kita sebagai pemimpin, kita bersikap adil. Apakah pemimpin negara, pemimpin wilayah, sampai pemimpin rumah tangga. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma pingin diberikan hadiah oleh ayahnya. Pingin diberikan hadiah oleh ayahnya. Maka ibunya An-Nu'man bin Bashir itu tidak mau menerima. Sampai dia tanya dulu, apakah semua anakmu dapat hadiah juga? Kata ayahnya, kata suaminya, tidak, ini hanya untuk Nu'man bin Bashir. Ya, ayahnya Al-Bashir hanya mau memberikan kepada An-Nu'man. Maka ibunya An-Nu'man yang menolak. Tidak, saya belum akan terima. Sampai ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dia hanya memberikan hadiah kepada seorang anak saja. Tapi harus semua anaknya dikasih hadiah yang sama. Dan Nabi SAW bersabda, "I'dilu baina auladikum." Berbuat adilah di antara anak-anak kalian. Jadi ini juga petunjuk bagi setiap orang tua. Kalau mau ngasih hadiah, semua anak harus dapat hadiah. Semua anak harus dapat hadiah. Beda dengan ngasih nafkah. Kalau kita ngasih nafkah, itu sesuai kebutuhan anak. Dan boleh berbeda. Anak yang sudah kuliah tentu tidak sama nafkahnya dengan anak SD. Tapi kalau hadiah harus sama. Kakaknya yang sudah kuliah dikasih tanah 1 hektar, anaknya yang masih SD juga dikasih tanah 1 hektar. Itu namanya adil. Iya. Bahkan jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk berbuat adil walaupun kepada musuh, walaupun kepada orang yang menzolimi kita. Ini luar biasa indahnya ajaran Islam. Kita disuruh berbuat adil walaupun kepada orang yang berbuat zolim kepada kita. Dan bahkan kita dituntut, diberikan tuntunan dalam Islam kepada orang yang berbuat zalim sampai menjadi 4 tingkatan. 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kita boleh membalas. Tapi balasnya harus dengan adil. Yaitu kita balas sesuai dengan kadar kezolimannya kepada kita. Kalau kita balas lebih banyak, maka jadinya gantian kita yang zolim. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian membalas, maka balaslah seperti kezaliman yang diperlakukan kepada kalian. Ini jemaah sekalian, keadilan Islam kepada orang yang berbuat zalim terhadap kita sekalipun. Maka kita boleh membalas dengan syarat kezalimannya kita balas dengan kadar yang sama, nggak boleh lebih. Tetapi Islam juga menuntun kita untuk melakukan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Ini tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bersabar dan menahan marah. Ini lebih baik. Sebagaimana
dalam lanjutan ayat tadi, surat An-Nahl 126. Kata Allah, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Kalau kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Lebih baik. Dan Allah kabarkan juga kepada kita di surat Ali Imran ayat 134, di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, dan mereka orang-orang yang menahan marah. Orang-orang yang menahan marah. Sampai-sampai jemaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, seseorang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat." Maka Nabi SAW hanya mengatakan kepadanya, "La taqtab, jangan kamu marah." Orang itu minta lagi, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Nabi SAW hanya mengatakan, "Jangan marah." Dan beliau juga bersabda, "La taqdab walakal jannah." Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Ini tuntunan Islam. Kita boleh membalas, karena jemaah sekalian, kalau orang berbuat zalim gak dibalas, ini bisa jadi kezalimannya bertambah. Maka Islam menyuruh kita untuk membalas. Tapi kalau diperkirakan orang itu gak akan zalim lagi, kita maafkan dia lebih bagus. Ini yang disuruh oleh Islam. Yang kedua, bersabar dulu. Bersabar dan menahan marah. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih bagus lagi, yaitu memberi maaf. Memberi maaf. Sebagaimana dalam lanjutan ayat tadi, wal 'afina 'anil nas, surat Ali Imran ayat 134. Allah jelaskan sifat orang-orang yang bertakwa yang suka memberi maaf kepada manusia. Dan apa yang akan kita dapatkan jemaah sekalian kalau kita suka memberi maaf? Maka akan kita dapatkan ampunan Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Berlapang dada itu artinya tidak mendendam. Maaf-maaf saja, selesai, tidak ada lagi dendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi subhanallah, inilah ajaran Islam yang mulia. Bukan hanya menganjurkan kita bersabar dan menahan marah, tapi lebih tinggi daripada itu, memberi maaf dan berlapang dada. Dan Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang melakukannya. Kemudian tingkatan yang keempat, ini yang paling tinggi. Islam mengajarkan kepada kita terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, maka balas dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-34, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu akan menjadi kawan yang paling setia. Jadi subhanallah, ini ajaran Islam. Bagaimana bisa dikatakan radikal? Bagaimana bisa dikatakan teroris? Ajaran yang sangat indah. Pertama, boleh membalas, tapi dengan syarat. Balasnya nggak boleh berlebihan. Yang kedua, kalau bisa jangan balas, sabar saja. Dan berlapang dada atau menahan marah. Kemudian yang ketiga, memberi maaf dan berlapang dada. Dan yang keempat, membalas dengan yang lebih baik. Ini ajaran Islam terhadap orang yang zalim kepada kita. Kalau hanya kita yang disakiti. Beda halnya kalau dia mencaci maki atau memusuhi agama Islam, maka kita juga harus memusuhinya. Itu beda. Tapi kalau cuma pribadi kita yang disakiti, tidak boleh jemaah sekalian. Kita balas dengan perbuatan yang zalim, tidak. Tapi balas dengan yang sama kalau mau membalas, namun lebih baik sabar, kemudian memberi maaf dan balas dengan yang lebih baik. Iya.
Maka ini yang pertama. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Di dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 90. Perintah yang kedua adalah perintah berbuat baik. Perintah berbuat ihsan. Mencakup semua perbuatan baik kepada orang lain. Ini ajaran Islam. Kita disuruh selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, beliau mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik sampai kepada hewan-hewan. Beliau menyuruh kita berbuat baik kepada hewan-hewan. Dan beliau memberi peringatan keras tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing itu dia kurung dan dia tidak beri makan, tidak pula dia biarkan cari makan sendiri. Sebaliknya, Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW untuk memberi motivasi kepada umat beliau agar berbuat baik kepada hewan sekalipun, apalagi kepada manusia. Maka inilah ajaran Islam, menyuruh kita untuk berbuat baik. Itu sangat jauh dengan ajaran teroris. Kemudian yang ketiga, perintah untuk menyambung silaturahmi, untuk berbuat baik kepada keluarga. Ini diberi penekanan khusus. Di samping kita berbuat baik kepada seluruh makhluk, kita diberi penekanan khusus untuk berbuat baik kepada keluarga. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Perintah untuk berbuat baik dan keluarga lebih diutamakan. Di antaranya juga di surat Al-Isra ayat ke-26. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya keluarga kita. Berikan sedekah kepada mereka. Begitu pula orang miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Dan jangan kalian berlaku boros. Ini ajaran Islam, menyuruh untuk selalu menjaga hubungan baik, terutama dengan keluarga. Dan Nabi SAW juga bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ajaran menyuruh kita berbuat baik, menyuruh kita menjaga hubungan baik, menyambung silaturahmi, itu sangat jauh dengan ajaran radikalisme. Ini 3 perintah dalam ayat ini. Kemudian 3 larangan. Larangan yang pertama, larangan berbuat keji. Larangan berbuat keji. Perbuatan keji itu maksudnya semua perbuatan dosa, terutama yang tersembunyi. Dan yang paling keji adalah perbuatan zina. Sebagaimana kata Allah di ayat yang lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kita dilarang berzina. Dan dalam perbuatan zina itu juga mengandung kezaliman. Mengandung kezaliman kepada keluarga wanita tersebut. Tidak ada seorang pun yang mau saudara perempuannya atau anak perempuannya dizinai orang. Maka Islam melarang keras perbuatan zina.
Bahkan bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekati zina pun dilarang, yaitu melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina. Kemudian larangan yang kedua, larangan melakukan yang mungkar, yaitu semua perbuatan dosa yang nampak. Kalau yang pertama tadi yang tersembunyi, yang kedua ini yang nampak, atau yang diketahui orang bahwa itu adalah perbuatan dosa. Sedangkan yang pertama, walaupun orang tidak tahu itu adalah perbuatan dosa, tapi penuntut ilmu tahu, maka jauhi. Dan yang kedua, yang diketahui oleh manusia. Maka perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, kita disuruh untuk menjauhinya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, larangan yang ketiga adalah larangan berbuat zalim. Dan ini sangat jauh dengan ajaran radikalisme dan terorisme. Terorisme itu adalah kezaliman. Adapun dalam syariat kita dilarang keras berbuat zalim. Dalam ayat ini Allah melarang kita berbuat zalim. Dan jemaah sekalian, Nabi SAW memberi peringatan keras bahaya perbuatan zalim dan memutuskan hubungan silaturahmi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdar ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu perbuatan dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan azab bagi pelakunya di dunia bersama dengan yang disiapkan untuknya di akhirat, yang seperti dengan perbuatan dosa berbuat zalim serta memutuskan silaturahmi. Jadi jemaah sekalian, hati-hatilah. Berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi itu adalah dosa yang azabnya akan dipercepat di dunia, ditambah lagi yang Allah siapkan di akhirat. Dan ketahuilah, memutus silaturahmi yang paling besar dosanya adalah silaturahmi dengan orang tua. Kemudian keluarga yang paling dekat, semakin dekat hubungannya dengan kita, memutus silaturahmi dengannya, itu makin besar dosanya. Kemudian Nabi SAW juga memberi peringatan bahayanya orang yang berbuat zalim walaupun dia ahli ibadah. Beliau ingatkan, karena bisa jadi ada orang ahli ibadah tapi berbuat zalim. Contohnya mas sekalian, ahli ibadah tapi berbuat zalim, kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu luar biasa ibadah mereka, sampai-sampai mereka bisa mengalahkan sahabat dari sisi kuantitasnya. Kalau dari segi kualitas, nggak mungkin mereka kalahkan sahabat. Tapi saking rajinnya mereka ibadah, dari segi kuantitas ibadah, mereka bisa kalahkan sahabat. Nabi SAW sampai mengatakan kepada para sahabat, "Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai." Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. "Wala salatukum ila salatihim bisyai." Dan salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Begitu pula puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa. Kaum Khawarij, ahli ibadah. Tapi bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama." Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruk bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan memang jemaah sekalian, pemahaman Khawarij adalah akar terorisme, akar radikalisme. Apa itu pemahaman Khawarij? Pemahaman yang dibangun di atas 3 dasar pokok. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar.
Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang ketiga, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Jadi memang ada orang yang mengaku berjihad, tetapi mengikuti jihadnya Khawarij, jihad yang menyimpang, jihad yang sesat. Karena mereka menganggap kafir sesama muslim, menganggap halal darah kaum muslimin, dan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mereka tidak setuju dengan pemerintah kaum muslimin. Mereka ingin melengsarkan pemerintah kaum muslimin. Ini memang ada. Dan inilah pangkal terjadinya kekerasan, terorisme, radikalisme atas nama jihad. Oleh karena itu, perlu kita ingatkan kepada umat Islam dan anak-anak muda khususnya, jangan sampai terpengaruh pemahaman Khawarij. Dan untuk memahamkan mereka, itu hanya dengan kajian-kajian ilmu. Makanya jemaah sekalian, Ahlus Sunnah itu, kalau bicara terorisme, yang terdepan dalam memberantas terorisme. Itu sangat aneh kalau dituduh punya pemahaman teroris atau pemahaman radikal. Justru Ahlus Sunnah itu yang terdepan menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada pemuda, hati-hati, ini pemahaman teroris, ini pemahaman radikal. Yang akarnya adalah pemahaman Khawarij. Dan Khawarij itu ahli ibadah. Jadi kita ingin mengingatkan manusia supaya tidak tertipu. Dia ahli ibadah, tapi bersamaan dengan itu dia juga punya pemahaman teroris. Subhanallah, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, sahabat pun kalah secara kuantitas ibadahnya dibandingkan kaum Khawarij. Tetapi jemaah sekalian, ketika mereka sesat, maka ibadah-ibadah itu menjadi tidak berarti. Apalagi kalau mereka menzalimi orang. Perhatikanlah, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, orang yang tidak punya dinar dan dirham. Orang yang kehabisan uang, enggak punya harta. Tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta. Maka Nabi SAW bersabda, bukan itu yang aku maksudkan. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa amalan salatnya, puasanya dan zakat. Subhanallah, dia ahli ibadah, rajin salat, rajin puasa, rajin berzakat. Ini orang yang bangkrut. Kenapa dia bisa jadi bangkrut? Wa ya'ti qad syatama hadza. Karena dia juga datang dalam keadaan dulu di dunia dia pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, dan pernah menuduh dengan tuduhan dusta kepada orang. Wa akala mal hadza, dan pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Contoh cara yang batil itu jemaah sekalian, pinjam uang enggak mau bayar. Itu cara yang batil. Jangankan enggak mau bayar, menunda-nunda pembayaran itu sudah kezaliman. Wasafaka dama hadza, dia juga pernah menumpahkan darah fulan. Wa daraba hadza, dan pernah memukul si fulan. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang yang dia zalimi itu diserahkan kepada mereka amal kebaikannya. Salatnya dikasih ke mereka, puasanya dikasih ke mereka, zakatnya dikasih ke mereka. Inilah orang yang bangkrut. Bagaimana kalau nggak cukup? Atau dia bukan ahli ibadah, sehingga nggak ada ibadahnya untuk bisa membayar kezalimannya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa idza faniyat hasanatuhu qabla ayyubdama alaihi
ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Kalau nggak cukup, sholatnya, puasanya, zakatnya nggak cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi Rasulullah SAW memberi peringatan keras kepada kita bahaya perbuatan zalim. Apalagi melakukan terorisme, melakukan pengeboman, itu kezalimannya besar sekali. Nanti akan kita sebutkan insyaallah hukuman terhadap orang-orang yang melakukan terorisme dalam syariat Islam. Baik, jadi jemaah sekalian, ini yang pertama. Kita sudah jelaskan dalil yang pertama, surat An-Nahl ayat 90. Tentang 3 perintah dan 3 larangan yang membuktikan Islam menolak terorisme. Islam sangat jauh dengan terorisme, dan terorisme tidak boleh disandarkan kepada Islam. Baik, kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan Islam menolak terorisme adalah dalil tentang larangan keras atau ancaman keras terhadap orang yang menghilangkan nyawa yang Allah haramkan atau membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini dilarang keras dalam syariat dengan ancaman yang sangat dahsyat, ancaman di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Perhatikan jemaah sekalian, dosa membunuh satu orang dalam Islam. Kata Allah, ini bukan cuma syariat Islam, juga syariat dari umat terdahulu sampai di zaman umat Islam masih Allah tetapkan. Kata Allah, karena yang demikian itu, maksudnya karena adanya pembunuhan anak Nabi Adam alaihissalam terhadap anaknya yang lain, maka kami tetapkan bagi Bani Israel, dan ini juga ketetapan bagi kita, karena disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh orang lain, bukan karena kisos, bukan pula karena dia berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi dia dibunuh dengan alasan yang tidak hak. Faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Jadi ini dosanya jemaah sekalian yang Allah tetapkan dalam syariat. Membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia. Jadi hati-hati. Kemudian jiwa yang diharamkan dibunuh dalam syariat itu ada 4 jiwa yang haram dibunuh. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Perhatikanlah jemaah sekalian, bagaimana dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Jadi jangan main-main jemaah sekalian dengan jiwa seorang muslim. Ini berat sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk dalam penjagaan agar kita tidak terlibat, agar kita tidak melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang muslim, maka dalam syariat Islam dilarang keras
melakukan pemberontakan terhadap pemimpin muslim yang zalim. Kalau pemimpin muslimnya baik, kita semuanya sepakat. Tapi jangan lupa jemaah sekalian, Islam juga mengajarkan kepada kita haram hukumnya melakukan pemberontakan kepada pemimpin muslim walaupun dia zalim. Tapi juga jangan salah paham, berarti mendukung kezalimannya, tidak. Di sini ada dua golongan yang salah paham. Golongan yang pertama, mereka yang mendukung kezaliman pemerintah, membenarkan kedustaan pemerintah. Saya tidak berbicara pemerintah manapun, tapi ini secara umum. Saya tidak mengatakan ada pemerintah ini dan itu yang zalim, tapi ini secara umum. Kemudian golongan yang kedua, ketika kita mengatakan kepada mereka, nggak boleh memberontak, nggak boleh melengsarkan pemerintah, walaupun dia zalim, selama dia masih muslim. Apa mereka bilang? Kalau begitu kalian kaki tangan pemerintah. Ini dua golongan yang menyimpang. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Bukan setuju dengan kezaliman, tapi menjaga persatuan kaum muslimin. Jangan sampai terjadi perpecahan kaum muslimin sampai menghilangkan nyawa. Jemaah sekalian, sangat disayangkan kita punya sejarah buruk. Kita punya sejarah buruk. Karena ambisi terhadap kekuasaan atau karena perebutan kekuasaan, masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua. Padahal sama-sama muslim, mayoritasnya sama-sama muslim. Dan dua-duanya memberi julukan yang buruk kepada yang lain. Yang satu mengatakan kepada saudaranya cebong, satu lagi membalas dengan kampret. Itu sejarah buruk. Itu baru perebutan kekuasaan dengan cara yang mereka sepakati. Bagaimana lagi kalau cara yang tidak mereka sepakati? Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada dalam sejarah pemberontakan atau berusaha melengsarkan secara paksa pemerintah yang sedang berkuasa. Tidak ada dalam sejarah terjadi pemberontakan kecuali mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Silakan antum buka catatan sejarah. Tidak ada satupun sejarah di muka bumi ini perbuatan memberontak kepada pemerintah yang zalim kecuali mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Apa di antara mudarat yang besar itu? Hilangnya nyawa seorang muslim. Belum jauh jamaah sekalian. Pemberontakan Libya. Betul mereka berhasil menjatuhkan penguasa mereka. Tapi setelah apa yang terjadi? Ribuan orang mati. Di Mesir juga begitu, di Yaman juga begitu. Jadi hati-hati, menghilangkan nyawa seorang muslim ini tidak main-main. Maka jangan kita turut serta dalam aksi-aksi yang bisa menjerumuskan pada perbuatan ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, semua ulama-ulama besar Ahlus Sunnah di masa ini, di masa munculnya negeri-negeri Islam, melakukan aksi-aksi demonstrasi terhadap pemerintah mereka, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap pemerintah mereka. Maka semua ulama-ulama besar di zaman ini, Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, seluruhnya, semua para ulama-ulama Ahlus Sunnah di zaman ini melarang demonstrasi. Karena apa? Untuk menjaga kita terjerumus dalam mudarat yang lebih besar. Keberadaan pemerintah yang zalim itu mudarat. Tapi kalau kita berusaha melengsarkannya, akan muncul mudarat yang lebih besar. Jadi itu yang harus kita pahami. Seorang muslim itu harus cerdas, memandang jauh ke depan. Makanya jemaah sekalian, kalau kita mau melarang orang berbuat kemungkaran, kita lihat orang berbuat dosa, kita mau melarang dia, mencegah dia, syarat utamanya adalah tidak boleh memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita mau merubah kemungkaran tapi muncul mudarat yang lebih besar, itu hukumnya haram. Gak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi muncul kemungkaran yang lebih besar, dalam syariat itu menjadi haram.
Begitu pula memberontak kepada pemerintah yang zalim. Kita mau hentikan kezalimannya, tapi dengan cara yang memunculkan mudarat yang lebih besar, maka itu hukumnya haram. Jadi hendaklah kita hindari semua aksi-aksi turun ke jalan yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah antara sesama muslim. Baik muslim itu aparat atau masyarakat. Bukankah kita di negeri Islam, aparat kita juga muslim? Kalau kita melakukan aksi-aksi melukai aparat, berarti kita melukai seorang muslim. Ini jangan main-main jemaah sekalian. Dosanya besar sekali. Apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Kemudian jiwa yang haram yang kedua adalah kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Itu haram dibunuh. Wajib bagi pemerintah kaum muslimin melindungi mereka. Ini syariat Islam. Jadi nggak sama dengan apa yang dilakukan oleh teroris. Mereka mengebom gereja, membunuh orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Itu bertentangan. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka haram bagi kita melanggar perjanjian itu. Kemudian yang keempat, kafir musta'min. Orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Lalu ada seorang muslim berjanji melindungi dia, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Mirip dengan itu di zaman sekarang. Kalau misalkan pemerintah kita memberi izin, mengasih visa masuk orang kafir ke negeri kita, maka mereka berada dalam perjanjian. Gak boleh kita langgar perjanjian tersebut. Jemaah sekalian, ini 3 jenis orang kafir. Jadi dari 4 jiwa yang haram, 3 orang kafir semua. Dosa membunuh mereka itu sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, termasuk perjanjian sebagai warga negara, maka siapa yang membunuhnya haram baginya mencium bau surga. Haram baginya mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi bukan ajaran Islam, bukan termasuk jihad membunuh orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Itu dilarang keras dalam syariat. Maka apa yang dilakukan oleh para teroris itu adalah jihad yang bid'ah. Kalau mereka mengklaim itu sebagai jihad, maka itu bukan jihad sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana hukuman terhadap pelaku terorisme dalam syariat? Termasuk para pelaku begal di jalan. Allah jelaskan di surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya orang-orang yang membegal di jalan atau melakukan aksi kekerasan. Mereka dinamakan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Maka hukuman bagi mereka adalah ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u minal ard. Adalah dibunuh atau juga disalib atau juga dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang. Jadi kaki kanan dengan tangan kiri, atau tangan kanan dengan kaki kiri, atau diasingkan dari negeri. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Maka itulah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan di akhirat bagi mereka azab yang besar. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita
hukuman bagi para pelaku terorisme. Hukuman bagi pembegal sama, atau orang yang menyebabkan kerusakan umum. Makanya para ulama juga memasukkan pengedar narkoba, hukumannya masuk di sini. Pengedar narkoba di fatwa ulama-ulama dunia, pengedar narkoba itu hukumannya masuk di sini karena dia membuat kerusakan secara umum. Surat Al-Maidah ayat 33. Apa hukumannya tadi? Ada 4. Ada 4 bentuk hukumannya. Dan ada ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan 4 ini diperlakukan kepada mereka. Tapi sebagian lagi menjelaskan 4 ini harus sesuai dengan kadar kejahatan mereka. Yang pertama, apabila mereka membunuh dan mengambil harta, merampok, merampas, maka inilah yang dibunuh dan disalib. Bukan hanya dibunuh, habis dibunuh disalib. Misalkan salib di depan masjid situ. Tapi jemaah sekalian, yang melakukan ini adalah pemerintah. Jangan kita lakukan. Pemerintah yang melakukannya, bukan tugas masyarakat, tapi tugas pemerintah. Jadi kalau mereka membunuh dan juga mencuri harta, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Disalib, dibiarkan beberapa hari, biar semua orang lihat. Dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Kemudian yang kedua, kalau mereka membunuh saja, tapi tidak mencuri harta, maka hukumannya hanya dibunuh, tidak disalib. Hukumannya hukuman mati, tapi tidak disalib. Kemudian yang ketiga, kalau mereka hanya mencuri harta, tapi tidak membunuh, maka itulah yang dipotong secara menyilang, yaitu tangan kanan bersama kaki kiri. Jadi ini beda dengan mencuri ya. Kalau mencuri kan hanya dipotong tangannya. Ini dipotong menyilang, tangan kanan dan kaki kiri. Ini perampok, bukan pencuri. Perampok di jalan, para pembegal. Kalau pencuri beda lagi, hukumannya hanya potong tangan. Kemudian yang keempat, kalau mereka hanya menakut-nakuti orang, ini seperti kerjaannya para preman jalanan, nakut-nakuti orang di jalan, tapi dia nggak sampai membunuh dan tidak sampai mengambil harta, maka itulah yang diasingkan dari negeri. Diasingkan dari negeri. Kemudian dikurung di sana, yang dibawa di hutan Halmahera sana misalkan, kemudian dikurung di sana. Itu hukumannya. Jadi jemaah sekalian, ini hukuman syariat terhadap pelaku terorisme, pelaku pembegalan di jalan kepada preman-preman. Jadi bagaimana bisa syariat dikatakan mengizinkan perbuatan teror? Na'udzubillah. Maka ini dalil yang kedua. Hukuman keras, ancaman keras terhadap orang yang menghilangkan nyawa seorang muslim atau nyawa yang tidak berhak dihilangkan. Kemudian dalil yang ketiga, adanya larangan berbuat zalim kepada orang kafir. Jadi bukan hanya berbuat zalim kepada sesama muslim, syariat juga melarang kita berbuat zalim kepada orang kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berbuat adillah kepada mereka karena itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Jadi ayat ini melarang kita berbuat zalim kepada orang yang kita benci. Siapa yang dimaksud orang yang kita benci di sini? Orang-orang kafir. Makanya jemaah sekalian, perlu kita ingatkan kepada umat Islam dan kepada siapa saja, membenci orang kafir itu ajaran Islam. Itu adalah ajaran Islam. Dan itu bukan radikalisme. Nanti kita akan jelaskan apa hukumnya seorang muslim mengatakan ajaran Islam radikal. Dan itu yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Kenapa orang liberal mengatakan begitu? Karena mereka salah paham
salah kaprah. Membenci orang kafir itu tidak bermakna menzolimi mereka. Mereka pikir membenci orang kafir berarti boleh dong berbuat zolim. Tidak. Jemaah sekalian, membenci orang kafir itu ajaran Islam. Allah jelaskan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak masuk akal kalau kita berkasih sayang dengan orang-orang yang melakukan dosa terbesar, yaitu permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Apa dosa permusuhan itu? Dosa kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan Allah memberi ancaman keras, kalau kita berkasih sayang dengan mereka, kita akan menjadi bagian dari mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya orang yang kita cintai, orang yang kita jadikan teman dekat, orang yang kita jadikan kepercayaan, atau orang yang kita angkat jadi pejabat atau pemimpin kaum muslimin. Itu berarti menjadikan dia sebagai wali. Kata Allah, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kamu. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Perhatikan ancamannya jemaah sekalian. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ini hati-hati. Ini ancaman gak main-main. Bisa membatalkan keimanan kita kalau kita punya sikap loyal kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang bersikap loyal kepada orang kafir. Kemudian Allah jelaskan berikutnya hakikat orang yang punya sifat loyal kepada orang kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang di hati mereka punya penyakit kemunafikan. Di ayat berikutnya Al-Maidah 52, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Engkau akan melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan akan bersegera mendekati orang-orang kafir tersebut. Jadi jemaah sekalian, bersikap loyal kepada orang kafir termasuk bergabung dalam acara-acara mereka, apalagi acara keagamaan mereka, atau ikut memeriahkan, ikut menyambut, atau mengucapkan selamat, itu termasuk sebesar-besarnya loyalitas kepada mereka. Maka jemaah sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, itu kemunafikan, bukan toleransi. Bukan toleransi, tetapi itu adalah kemunafikan. Sebagaimana juga dalam surat An-Nisa ayat 138, 139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, mereka adalah orang-orang munafik. Maka itu bukan toleransi, tapi kemunafikan. Kalau begitu toleransi itu yang bagaimana? Inilah yang sedang kita bahas. Toleransi itu adalah tidak berbuat zalim kepada orang kafir. Jadi jemaah sekalian, membenci dan memusuhi orang kafir itu ajaran Islam. Tetapi bersamaan dengan itu, Islam juga melarang kita berbuat zalim kepada mereka. Maka bedakan antara ajaran Islam dan kezoliman. Kezoliman kepada orang kafir itu dilarang keras. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Orang yang melakukannya, dia tidak akan mencium bau surga. Maka ini batas toleransi yang pertama. Batas toleransi itu ada dua. Jadi bukan toleransi membenarkan ajaran mereka. Itu adalah kekufuran. Setuju dengan kekufuran adalah kekufuran. Jemaah sekalian,
ingat kaidah ini. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Jadi bukan hanya orang yang berbuat kekafiran menjadi kafir, orang yang setuju dengannya juga menjadi kafir. Begitu pula bersikap loyal kepada mereka adalah kemunafikan, bukan toleransi. Toleransi itu batasannya ada dua. Yang pertama, tidak menzolimi mereka. Batasan yang kedua, dan inilah dalil yang keempat yang akan kita bahas, sekaligus menjelaskan tentang batasan toleransi. Dalil yang keempat yang menunjukkan Islam menolak terorisme adalah anjuran berbuat baik kepada orang kafir. Anjuran berbuat baik kepada orang kafir. Tidak dilarang kita sebagai muslim berbuat baik kepada orang kafir. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi jemaah sekalian, perhatikan ayat ini. Allah tegaskan tidak ada larangan berbuat baik kepada orang kafir. Yang dilarang adalah mencintai mereka, bergabung dengan mereka, memuliakan mereka, apalagi membenarkan ajaran mereka. Tidak dilarang berbuat baik kepada mereka, tapi ayat ini memberikan syarat. Syaratnya adalah yang kita perlakukan baik itu bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam, yang mengusir kaum muslimin dari negeri mereka karena agama mereka. Adapun orang kafir seperti itu, maka bagi mereka adalah jihad. Bagi mereka adalah jihad. Jadi Islam menganjurkan kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau mereka memerangi Islam, jawabannya adalah jihad, bukan malah berbuat baik kepada mereka. Kemudian syarat yang kedua, jadi ini syarat yang pertama, dia bukan jenis orang kafir yang memerangi Islam. Syarat yang kedua, perbuatan baik itu hanya dalam perkara duniawi, bukan dalam perkara agama mereka. Misalkan dia mau merayakan perayaan keagamaan mereka, lalu kita bantu. Itu bukan toleransi. Itu namanya menolong dalam dosa. Dia lagi mau berbuat dosa, kita bantu. Padahal Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya. Dan jemaah sekalian, sampai-sampai Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga dijadikan ahli waris. Hadis ini berlaku umum untuk semua tetangga, baik muslim maupun kafir. Kalau kebetulan ada tetangga kita kafir, maka ingatlah hadis ini. Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik kepadanya. Ini hadis diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Dan beliau, sahabat yang mulia ini, setiap kali beliau menyembelih kambing, maka beliau suruh budaknya atau pembantunya untuk membawakan kambing itu kepada tetangganya yang Yahudi. Suruh bawa makanan ke mereka, dikasih makan. Karena kata beliau, Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril selalu mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga
sampai-sampai aku mengira tetangga akan dijadikan ahli waris. Iya. Dan jemaah sekalian, inilah syariat Islam terhadap orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka, bukan malah menzolimi mereka. Jadi itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para teroris. Kemudian dalil yang kelima yang menunjukkan Islam menolak terorisme atau sangat berbeda dengan ajaran-ajaran radikal, yaitu adanya anjuran. Disebutkan dalam banyak hadis anjuran untuk menyingkirkan duri dari jalan. Anjuran syariat untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu bagian dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, termasuk cabang keimanan adalah imatatul adha 'anit tariq. Kita keluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Bagaimana mungkin Islam membolehkan pengeboman? Sesuatu yang bisa membuat orang tidak nyaman di jalan saja, kita dianjurkan untuk keluarkan. Dalam hadis yang lain, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhin nas." Sungguh aku melihat seseorang yang mendapatkan nikmat surga karena dia memotong sebatang pohon yang ada di jalan yang mengganggu jalan manusia. Subhanallah. Ini motivasi dari Nabi SAW. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada gusna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu." Ketika seseorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapatkan ada duri. Lalu dia keluarkan duri tersebut, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan kepadanya. Ini ajaran Islam, menyuruh kita menyingkirkan apapun yang bisa mengganggu orang di jalan. Bagaimana mungkin Islam menyuruh kita untuk mengganggu orang? Bahkan melakukan pengeboman yang bisa membunuh, menghilangkan nyawa orang banyak, bukan 1-2 orang saja. Jadi sangat jauh ajaran Islam dengan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan sebagainya. Itu hanya tuduhan-tuduhan palsu. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Ajaran-ajaran Islam yang menunjukkan kepada kita bahwa Islam sangat menentang sifat-sifat radikal atau teroris. Namun itulah yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Sekarang kita masuk pembahasan bagian yang kedua tentang liberalisme. Maka ketahuilah jemaah sekalian, pemahaman liberal hukumnya dalam syariat adalah kekafiran, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Jadi sebagian orang mengira supaya umat Islam tidak radikal, maka harus disebarkan pemahaman liberal. Dibuatlah lembaga-lembaga, dibikin studi-studi, dikeluarkan sejumlah biaya untuk membangun lembaga-lembaga dan penyebaran ajaran-ajaran mereka. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang. Maka ketahuilah, itu bukan obatnya.
Bahkan itu mendatangkan bahaya yang jauh lebih besar. Obat radikalisme, obat terorisme tidak ada lain kecuali kembali kepada ajaran Islam yang benar. Nggak ada lain. Tidak ada yang lain. Makanya jemaah sekalian, jangan malah orang mengajarkan Islam yang benar dicurigai. Justru kalau umat Islam ini mengikuti ajaran Islam yang benar, maka mereka akan selamat dari radikalisme dan terorisme. Ini perlu kita pahamkan kepada orang-orang yang curiga. Islam yang benar itu yang bagaimana? Yang belajar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman para sahabat, pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu Islam yang benar, bukan pemahaman Khawarij tadi yang mengajarkan membenci pemerintah, yang mengajarkan untuk memberontak, berusaha melengsarkan pemerintah. Tidak. Islam yang benar mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya di negeri-negeri yang mengerti bagaimana pemahaman terorisme, seperti di Arab Saudi. Arab Saudi itu juga luar biasa, korban terorisme. Dan mereka nggak takut dosa, melakukan pengumuman di Mekah, melakukan pengumuman di Madinah. Ini luar biasa di Arab Saudi. Maka termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah bekerja sama dengan para ulama untuk menyadarkan para pelaku teror tersebut. Jadi jangan malah dicurigai. Kita insya Allah berusaha untuk menyadarkan para pemuda, mengingatkan para pemuda agar tidak terjerumus kepada pemahaman teroris, kepada pemahaman radikal. Caranya adalah dengan mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang asli, bukan dengan hal yang justru lebih membahayakan. Maka inilah jemaah sekalian yang mereka lakukan untuk menyadarkan manusia dari terorisme, justru menyebarkan ajaran yang lebih membahayakan, yaitu ajaran liberal. Dan liberal itu sesuai dengan makna bahasanya, artinya bebas. Maksud mereka apa? Beragama ini suka-suka mereka saja, terserah apa kata mereka. Ya, mungkin antum dengar kemarin kasus seorang yang ingin mendapatkan gelar doktor sampai menghalalkan zina. Pokoknya suka-suka mereka. Yang Allah katakan haram, mereka bilang halal, suka-suka mereka. Mereka dapatkan satu ayat atau satu hadis, mereka tafsirkan semau mereka. Itu maknanya liberal. Dan gak pantas disebut Islam liberal. Islam itu sendiri maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Liberal gak mau tunduk dan patuh, maunya bebas. Maka sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bukan hanya bertentangan biasa, bukan hanya dosa biasa, bukan hanya bid'ah, tapi termasuk kekufuran. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan 5 bentuk kekufuran kaum liberal. Yang pertama adalah mereka menganggap semua agama sama, semua benar, dan tidak menganggap orang kafir itu kafir. Maka ini adalah kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena itu berarti mendustakan. Mendustakan satu surat penuh, surat Al-Kafirun. Mereka mau buang surat ini diganti dengan non-muslim. Gak mau mereka panggil kafir, tapi panggil non-muslim saja. Karena memang mereka tidak anggap kafir. Bukan karena supaya panggilannya lebih halus, tidak. Karena memang mereka tidak anggap orang kafir itu kafir. Maka ketika seseorang punya anggapan seperti ini, dia menjadi kafir. Kenapa? Berarti dia mendustakan Al-Quran, satu surat penuh. Begitu pula banyak ayat. Di antaranya surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Kemudian di ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Allah tegaskan, hanya Islam yang Allah ridhoi, selain Islam Allah tolak.
Tapi mereka mengatakan tidak, itu ayat dusta. Seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Semua agama sama, tidak ada yang kafir, semua diterima oleh Allah. Maka itu adalah kekufuran. Begitu pula surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang tidak mentauhidkan Allah, semua orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Allah tegaskan mereka orang kafir, tapi mereka bilang tidak, mereka juga orang baik, mereka beriman, mereka akan masuk surga. Maka berarti mereka mendustakan ayat ini. Jemaah sekalian, jangankan mendustakan satu ayat. Ulama Islam seluruhnya sepakat, mendustakan satu huruf Al-Quran adalah kekafiran. Apalagi satu ayat, apalagi puluhan ayat, bahkan satu surat penuh. Jadi ini yang pertama, liberalisme adalah kekafiran. Yang kedua, liberalisme itu berarti mendustakan Rasulullah SAW. Apanya yang didustakan? Kerasulan beliau untuk seluruh manusia. Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Tapi orang-orang liberal mendustakan ayat ini karena mereka mengatakan Islam kami beda. Kami Islam Nusantara. Rasul itu Islam Arab. Syariat beliau sebagiannya tidak berlaku bagi kami. Walaupun beliau larang, tetapi itu budaya Nusantara, maka itu adalah ajaran Islam Nusantara. Itu yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang liberal. Dan itu yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Bukan Islam yang hidup di Nusantara, bukan. Jadi jangan tertipu. Kalau orang liberal bilang Islam Nusantara, maksudnya menolak sebagian ajaran Rasulullah SAW yang menurut mereka tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Atau memasukkan budaya Nusantara yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Dianggap itu Islam Nusantara. Bahkan mereka bilang lebih baik daripada Islam Arab. Dan yang mereka maksud dengan Islam Arab adalah ajaran Rasulullah SAW. Makanya di antara mereka menolak jilbab. Mereka punya semacam kegiatan setiap hari Selasa kalau tidak salah, gerakan berkebaya. Jadi wanita nggak boleh pakai jilbab. Menolak hukum waris, menolak poligami. Makanya harus kita lawan ini, kita amalkan. Yang menolak itu bukan hanya kaum wanitanya, kaum laki-lakinya juga. Ini patut dicurigai. Laki-laki menolak poligami, itu nggak normal kayaknya. Jadi mereka bilang itu ajaran Islam Arab. Padahal mereka tahu itu ajaran Rasulullah SAW. Iya, dan masih banyak lagi. Maka itu adalah kekufuran. Itu sama saja mereka mendustakan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Nggak peduli dia tinggal di mana, dia harus tunduk terhadap syariat Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menolak ajaran-ajaran syariat adalah kekufuran. Kalau yang kedua tadi, sebab kekufurannya adalah karena mendustakan Rasul. Yang ketiga, menolak syariat. Maka ketahuilah jemaah sekalian, menolak satu ajaran syariat adalah termasuk kekufuran. Surat An-Nisa ayat ke-65, Allah menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak, kata Allah, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman. Allah tegaskan mereka tidak beriman sampai mereka jadikan engkau yang memutuskan hukum
terhadap perkara yang terjadi di antara mereka. Kemudian tidak ada dalam hati mereka penolakan sedikit pun atau ketidaksetujuan sedikit pun, dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kalau ada dalam hati seorang muslim ketidaksetujuan atau penolakan terhadap salah satu ajaran Rasulullah SAW atau ajaran Islam, maka kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi ingatlah, kalau kita menolak atau tidak setuju dengan salah satu ajaran syariat, itu adalah kekafiran. Contoh jemaah sekalian, ajaran syariat yang mereka tidak setuju, bahkan mereka sebut itu ajaran teroris, adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan mereka orang-orang yang mengatakan jihad itu teroris, dia yang mengaku-ngaku paling Pancasilais, paling NKRI. Maka mereka lupa bangsa ini, NKRI ini ada itu karena jihad fi sabilillah. Karena jihadnya Imam Bonjol, jihadnya Diponegoro, jihadnya Jenderal Sudirman, jihadnya Bung Tomo, dan seluruh pahlawan-pahlawan Islam. Mereka berjuang atas nama jihad. Mereka punya semangat berjuang karena ingin pahala mati syahid atau hidup mulia bersama Islam. Itu mereka lupa. Dia sok paling Pancasilais. Dia lupa Islam ini dengan ajaran jihadnya yang menyelamatkan umat manusia dari penjajahan, yang memerdekakan negeri Indonesia ini. Kalau nggak ada jihad, sampai hari ini kita masih berada dalam cengkraman penjajah. Maka jemaah sekalian, menolak jihad, tidak mau mengakui jihad sebagai ajaran Islam, ini adalah pembatal keislaman. Dan itu juga karena salah paham terhadap jihad. Dia pikir jihad itu membunuh orang kafir begitu saja. Tidak jemaah sekalian. Ini juga kesalahan teroris. Teroris lihat orang kafir lalu dia lempar bom. Tidak begitu. Rasulullah SAW dulu, sebelum beliau menyerang orang-orang kafir, beliau kasih pilihan. Pilihan yang pertama adalah menyelamatkan mereka dari api neraka, yaitu ajak mereka masuk Islam. Itu tujuan jihad, menebarkan rahmat. Apa artinya menebarkan rahmat? Mengajak manusia masuk Islam supaya selamat dari api neraka. Dan itu yang dimaksud, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh makhluk. Maksudnya apa? Siapa yang mengikuti agama Muhammad SAW, dia akan dapat rahmat. Siapa yang tidak mau mengikuti, dia tidak akan dapat rahmat. Itu maksudnya Islam, rahmatan lil alamin. Tapi malah mereka tafsirkan membenarkan semua agama. Padahal makna yang sebenarnya masuk ke dalam Islam supaya mendapatkan rahmat. Kemudian, kalau tidak mau masuk Islam, apakah langsung diperangi? Tidak. Nabi SAW masih memberikan tawaran yang kedua, yaitu menjadi kafir dhimmi. Orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Dia membayar jizyah, membayar semacam pajak, tapi konsekuensinya dia dapat perlindungan kaum muslimin. Jadi bukan langsung dibunuh seperti yang dilakukan oleh para teroris. Kalau pilihan kedua tidak mau, barulah pilihan yang ketiga perang. Perang pun yang diperangi hanya yang memerangi. Yang tidak memerangi tidak diperangi. Ini prinsip jihad. Yang diperangi hanya yang memerangi. Makanya Nabi SAW melarang membunuh para pekerja. Orang-orang yang dia kebetulan misalkan di negeri kafir, dia bekerja dan dia tidak ikut dalam pasukan orang-orang kafir. Nggak boleh dia dibunuh. Beliau melarang membunuh orang tua. Beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak. Itu dilarang keras. Intinya, dalam jihad yang syar'i dilarang membunuh semua yang tidak melawan, semua yang tidak memerangi.
Kecuali mereka terlibat memerangi kaum muslimin, baru mereka diperangi juga. Ini nggak paham jihad. Baik orang liberal maupun teroris sama-sama nggak paham jihad. Iya. Maka menolak syariat adalah kekufuran. Kemudian yang keempat, kekufuran mereka adalah membenci ajaran syariat. Mereka tolak karena mereka benci kan? Maka ketika mereka membenci, bahkan walaupun mereka mengamalkan syariat tersebut, tapi dalam hati mereka membenci ajaran syariat adalah termasuk kekafiran. Dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka itu menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi gak ada gunanya mereka sholat, puasa, zakat, haji. Kalau mereka membenci satu ajaran syariat, maka batal Islam mereka. Iya, ini berlaku umum. Siapapun itu, kalau kita sudah tahu itu ajaran syariat, kemudian kita benci, kita tidak senang, maka batal Islam kita. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, termasuk kekufuran liberal adalah mengolok-olok syariat. Termasuk yang antum dengarkan hari ini, mengolok-olok syariat berjilbab atau syariat lain-lainnya, termasuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kiai liberal, kiai tapi liberal, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk penghinaan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, menghina Allah atau ajaran Allah, syariat Allah, dan menghina Nabi Muhammad SAW adalah termasuk kekufuran. Surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Walaupun kalian main-main, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi ini kerjaan orang-orang liberal, suka menghina ajaran-ajaran syariat atau merendahkan ajaran syariat. Ini adalah termasuk kekafiran. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya adalah pemahaman liberal merupakan pembatal keislaman. Maka berhati-hatilah, jangan sampai diri kita dan keluarga kita terjerumus dalam pemahaman ini yang coba disebarkan oleh sebagian orang yang kata mereka untuk menangkal radikalisme, padahal tidak sama sekali. Justru itu hanya memunculkan bahaya yang lebih besar, yaitu menghilangkan keimanan. Ya. Walhamdulillah, inilah 10 poin yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat.